Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman, adik-adik para pecinta kitab berbahasa Arab, kita bisa melanjutkan sekarang ini pelajaran kita, yaitu belajar membaca dan memahami kitab Fathul Mu'in karangan Syekh Al-Allamah Zainuddin Abdul Aziz Al-Malibari, karangan seorang ulama dari India. Baik, mari langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah, nafa'anallahu bi'ulumihi fid darain, amin ya rabbal alamin. Wa iksaru ibadatin wa i'tikafin. Jadi wa i'tikafin ini masih atap kepada pada atas nih iksari sedekah. Jadi wa sunnah ma'a ta'kid, jadi disunnahkan bersama dikuatkan, artinya itu sunnah mu'akkad. Nah, jadi disunnahkan secara mu'akkad itu memperbanyak ibadah wa'tikafin, dan disunnahkan memperbanyak ibadah dan i'tikaf di dalam puasa atau di dalam bulan Ramadan. Kenapa disunahkan? Littiba'in, yaitu untuk mengikuti kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siyama dengan tasydid, bitasydidil ya'i, dengan mentasydid ya-nya, siyama. Wa qad yukhaffafu, dan terkadang diringankan bacaannya, berarti tidak ditasydid menjadi siyama, berarti tidak ditasydid. Siyama dan siyama. Wal afsahu, dan yang paling fasih bacaan siyama itu jurra ma ba'daha, dijarkan apa yang ada setelahnya siyama itu. Apa yang ada setelah siyama itu di matan qiraatul ain itu siyama asyari akhirih, itu yang di dalam kurung ini. Wa taqdimu la 'alaiha, dan mendahulukan la 'alaiha atasnya siyam itu. Jadi kalau didahulukan la menjadi la siyama, itu maksudnya. Wa mazaidah, mimnya itu adalah mim zaidah. Wahia, dan dia siyama itu dalatun ala, yaitu menunjukkan atas annama ba'daha, bahwasanya sesuatu yang ada setelahnya siyama itu ula, itu lebih utama, bil hukmi, dengan hukum-hukum, mimma qablaha, dari sesuatu yang disebutkan sebelum siyama ini. Jadi gini, i'tikaf itu kan itu disunahkan, dianjurkan secara muakkad. Akan tetapi lebih dianjurkan lagi, nah berarti yang sebelumnya ini kurang kuat. Yang lebih kuat itu setelah lapas siyama itu maksudnya. Jadi lebih dianjurkan lagi i'tikaf siyama asyri akhirih, yaitu 10 akhir bulan Ramadan. Nah, itu maksudnya bahwa setelah siyama itu lebih ula, lebih dikuatkan lah gitu, lebih bagus pada 10 akhir Ramadan. Fayuta'akkadu, dan dikuatkan lahu baginya shaim itu iksar salasati, oleh memperbanyak salah satu daripada 3 al-mazkurah yang sudah disebutkan. 3 yang sudah disebutkan. Apa yang sudah disebutkan? 3: i'tikaf, sedekah, dan tilawah Al-Quran. Kenapa ditiba'in, yaitu untuk mengikut kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yusanna, dan disunahkan, maka ayam kusa, yaitu untuk
ia tinggal lama itu maksudnya mu'takifan, ia dalam keadaan beriktikaf ila salatil id, sampai kepada salat id. Jadi 10 hari itu ditambah, ini kalau dia sempurna Ramadan kan, 10 hari ditambah 1 hari menjadi 11 hari. Jadi ketika 10 hari itu sudah terus bisa beriktikaf, lanjut sampai ke sampai Idul Fitri di sini. Wa an ya'takifa, bahwasanya ia shaim itu beriktikaf qabla dukhulil ashri, ia sudah beriktikaf sebelum masuk 10 terakhir. Wa yuta'akkadu, dan dikuatkan iktsarul ibadati, memperbanyak ibadah al-madhkurah yang sudah disebutkan fihi, padanya tanggal 10 itu, 10 hari terakhir itu, raja'a masadafati lailatul qadar, yaitu kenapa disuruh memperbanyak ibadah, untuk lebih bisa mengharapkan mendapatinya malam Lailatul Qadar. Yaitu al-hukmu yaitu apa ini maksudnya ya? Hikmah mungkin, atau penghukuman, atau mungkin maksudnya pengurangan hukuman dan penambahan pahala. Wal faslu, coba saya lihat dulu di kitab aslinya nih. Al-hukmu wal faslu, yaitu hukuman dan faslu, hukuman dan keputusan lah gitu, atau gimana nih? Atau fadlu kurang titik. Al-hukmu, yaitu ini maksud yang mana yang dijelaskan ini, Lailatul Qadri, yaitu al-hukmu masada fi Lailatul Qadri, al-hukmu penghukuman, wal faslu dan keputusan, al syarfi ataupun kemuliaan, wal amalu fiha dan beramal padanya malam Lailatul Qadar itu khairun, itu lebih baik, minal amali, daripada beramal fi alfi syahrin, pada amalan 1000 bulan. 1000 bulan berapa tahun itu? Mungkin sekitar 80 tahun itu. Laisa fiha Lailatul Qadri, yang tidak ada padanya itu Lailatul Qadar. Jadi maksudnya begini, jika kita beribadah di dalam pas datangnya malam Lailatul Qadar, maka itu lebih baik daripada beramal selama 1000 bulan yang tidak ada malam Lailatul Qadarnya. Wahya, dan dia malam Lailatul Qadar itu munhasratun, terbatas, indana di sisi kita. Ya, terbatas, tidak datang berkali-kali lah gitu. Fihi, padanya 10 hari akhir itu. Fa'arjaha, maka yang paling diharapkan Lailatul Qadar itu adalah autarihi, itu malam-malam ganjilnya. Wa arja, dan yang paling diharapkan autarihi, wa arja berarti ini jumlah idofat ini. Wa arja autarihi, dan yang paling diharapkan autarihi, ganjil-ganjilnya itu, ganjil-ganjilnya 10 hari terakhir itu, inda Syafi'i, di sisi Imam Syafi'i, yaitu Lailatul Hadi awis salisi wal ashrin, yaitu malam 21 dan 23 Ramadan. Waqtaran Nawawi, dan memilihlah oleh Imam Nawawi apa yang dipilih, wa ghairuhu, dan selainnya Imam Nawawi, intiqaluha, bahwa berpindah-pindahnya malam Lailatul Qadar itu tidak selalu pada tanggal 21, 23, 25. Jadi dia berpindah-pindah. Lain dengan Imam Syafi'i itu menguatkan 21 dan 23. Wahia, dan dia malam Lailatul Qadar itu afdalul layalis sanati, yaitu seutama-utama malam sepanjang tahun. Wasahha, dan sahlah sebuah hadis, man qama, hadis itu berbunyi, man qama Lailatul Qadri, siapa orang yang bangun pada malam Lailatul Qadar,
ia bangun imanan dengan sebab keimanan, ay tasdiqan sebagai satu pembenaran, bi annaha bahwasanya ia malam Lailatul Qadar itu haqqun itu benar, wa ta'atan dan ia bangun dalam keadaan taat, wa ihtisaban dan ia menghisab diri lah gitu, ay talaban liridhallahi yaitu ia bangun mengharapkan ridha Allah taala, wa thawabahu dan ia mengharapkan pahalanya, ghufira lahu diampuni baginya qaim itu orang yang bangun itu, ma taqaddama sesuatu atau dosanya yang telah lalu. Ini dia, ma taqaddama min dzambihi sesuatu yang telah lalu daripada dosanya, wa fi riwayatin dan pada sebuah riwayat ditambahkan taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar dan apa dosa-dosa yang belum dilakukan. Ini bagus sekali kan anunya ini faedah-faedahnya. Warawa al-Baihaqi dan meriwayatkan oleh Imam Baihaqi apa yang ia riwayatkan, khabara akan satu hadis, man shallal maghrib kata Nabi, siapa orang yang salat maghrib, wal isya'a dan siapa orang yang salat maghrib dan salat isya fi jama'atin dalam keadaan berjamaah, hatta yang qadiyah hingga selesai syahr Ramadan bulan puasa, faqad akhadha min lailatul qadri maka sungguh ia telah mengambil daripada, artinya ia sudah mendapatkan daripada malam Lailatul Qadar. Jadi ada juga pendapat yang lain di sini. Jadi malam Lailatul Qadar itu bisa saja kita dapatkan tanpa i'tikaf di 10 terakhir, yaitu dengan cara siapa orang yang salat maghrib wal isya fi jama'atin hatta yang qadiyah hingga berlalu atau hingga selesai bulan Ramadan, maka sungguh ia telah mengambil daripada Lailatul Qadar itu bihazzin wafirin dengan bagian yang sempurna. Ini sempurna. Warawa aydan dan meriwayatkan juga Imam Baihaqi, man syahidal isya siapa orang yang salat isya mendatangilah gitu, menyaksikan al-akhirah yang salat isya yang terakhir daripada bulan Ramadan fi jama'atin di dalam jamaah min Ramadan di dalam berjamaah, ia berjamaah pada salat isya terakhir pada bulan Ramadan, faqad adraka lailatul qadri maka sungguh ia telah mendapatkan malam Lailatul Qadar. Jadi ada pendapat yang lain. Wasyazza ini yang paling syaz nih. Wasyazza man za'ama dan ada pendapat yang jarang yang syaz, orang yang menyangka annaha bahwasanya ia malam Lailatul Qadar itu Lailatul Nisfi min Sya'ban, bahwa Lailatul Qadar itu tidak turun di bulan Ramadan, bahkan ia turun di pertengahan bulan Sya'ban atau nisfu Sya'ban. Nah, ini pendapat yang jarang. Tatimmatun bermula ini satu tatimah, satu penyempurnaan. Isanu disunnahkan apa iktikafan yaitu beriktikaf. Kapan? Kulla waktin pada tiap-tiap waktu, bukan hanya di Ramadan. Wahwa dan dia iktikaf itu lubesun yaitu berdiam lama. Selama apa? Fauqa qadir tumakninatus salati, yaitu yang penting di atas seukuran tumakninahnya salat. Berarti ini sangat mudah untuk berniat i'tikaf, tinggal kita diam 30 detik aja itu atau kurang 30 detik itu langsung bisa berniat untuk i'tikaf. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Walau mutaradidan walaupun ia bermandar-mandir fi masjidin di dalam masjid, au ruhbatihi atau di emperannya masjid, allati lam yutayaqqan yang emperan itu tidak diyakini hudusuha bangunannya rahbah, ba'dahu setelah ada bangunannya masjid, wa annaha dan bahwasanya rahbah itu emperan itu ghairu masjidin bukan bangunan dari masjid, biniyatil i'tikafi dengan niat i'tikaf. Ini saya kurang mengerti tentang ibarat ini. Kenapa dia tetap berniat i'tikaf di bangunan yang bukan di masjid? Coba kita baca sekali lagi ya.
walau mutaraddidan, walaupun ia orang mu'takif itu mutaraddidan, mondar-mandir fi masjidin, di dalam masjid, ruhbatihi, atau di emperannya masjid, allati lam yutayaqan, yang ia allati itu tidak diyakini hudusuha, adanya bangunannya itu, ba'dahu, setelah, ini kan tidak yakin ini. Jadi teman-teman yang mengetahui ibarat ini semoga bisa sharing di kolom komentar. Walau kharaja, saya lanjutkan saja. Walau kharaja, dan jika keluar siapa mu'takif, orang yang beriktikaf itu, walau li khala'in, walaupun menuju ke kamar mandi atau WC atau jeding, man lam yakdir. Saya baca langsung sekalian biar enak ngartikannya. Ini dia putus-putus ini. Walau kharaja walau li khala'in man lam yaqdir al-i'tikaf al-manduba awil manzurata bimuddatin. Dan jika keluar orang yang beriktikaf itu walaupun menuju WC, man lam, yang orang itu yang tidak mengukur, menentukan al-i'tikaf, akan i'tikafnya itu apakah i'tikaf sunnah ataupun i'tikaf yang dinazarkan, bimuddatin, dengan batasan waktu, dengan satu ukuran waktu. Jadi ukuran waktu misalnya dia itu ingin beriktikaf 1 hari, setengah hari, atau 1 bulan atau 1 minggu gitu. Nah, jika dia tidak menentukan i'tikafnya itu sunnah ataupun nazar, pokoknya dia i'tikaf secara mutlak lah gitu. Bila azmi audin, dengan tidak ada azam untuk kembali ke masjid, jaddada niyata, maka ia perlu mentajdid, memperbaharui niat, wujuban, secara wajib, in aradahu, apabila ia menginginkannya kembali i'tikaf itu. Wakadha, dan begitu juga ia perlu kepada niat yang baru, idza, apabila ada kembali ia, orang yang mu'takif itu, ba'dal khuruji, setelah keluar daripada masjid, li ghairi nahwi khala'in, bagi selain daripada semisal pergi ke WC. Karena kalau tidak pergi ke WC itu dapat membatalkan itu i'tikaf berarti. Karena kan WC itu kalau orang yang i'tikaf itu pasti ingin buang hajat kan. Jadi dibolehkan ke WC. Tetapi kalau dia pergi ke tempat lain, maka perlu perlu niat lagi. Mengqayyadahu, orang yang membatasinya i'tikaf itu, biha, dengannya apa ini? Dengannya masa. Jadi ulang, dan begitu juga ia membutuhkan untuk niat baru apabila apabila kembali ia, orang yang mu'takif itu, setelah ba'dal khuruji, setelah keluar daripada masjid. Ia keluar kenapa? Li ghairi nahwi khala'in, bagi selain seumpama pergi ke WC. Mengqayyadahu biha, orang yang mu'takif itu membatasi i'tikafnya itu dengannya waktu, kayaumin, seperti 1 hari. Maaf, saya salah baca ini. Saya salah cara baca ini. Ulang. Wakadha, dan begitu juga wakadha, dan begitu juga perlu niat kembali, yaitu idza ada, apabila kembali orang mu'takif itu, ba'dal khuruji, setelah keluar daripada masjid, li ghairi nahwi khala'in, bagi selain seumpama pergi ke WC. Kenapa disebutkan ke WC? Jadi orang yang mu'takif, orang yang i'tikaf itu kan wajar bila lama di masjid, maka perlu butuh kepada untuk membuang hajat, membuang apalah gitu kan. Keduanya lah BAB dan BAK itu. Nah, perlu ke WC. Jadi kalau dia ke WC itu tidak batal i'tikafnya. Nah, akan tetapi kalau dia keluar semata-mata hanya untuk wudhu, itu lain cerita lagi. Nah, tapi kalau dia ke WC
terus dia wudhu lagi, nah itu nggak apa-apa, dia tidak berniat kembali. Ada nanti di bawah nih. Man qayyadahu biha, orang yang membatasi ia itikaf itu biha dengannya waktu, kayak seperti 1 hari. Nah, falau kharaja, maka jika begini keadaannya, falau kharaja, maka jika keluar ia mu'takif aziman, dalam keadaan ia berazam li'audin, untuk kembali, fa'ada, lalu ia kembali, lam yajib tajdidun niyah, maka tidak wajib memperbaharui niat. Wala yadurul khuruju, dan tidak mengapa keluar orang yang i'tikaf itu fi i'tikafin, pada i'tikafnya, nawa tatabu'ahu, yang ia berniat terus menerusnya i'tikaf, ka'annawa, sebagaimana ia berniat i'tikaf usbu'in, akan i'tikaf yang seminggu, au syahrin, atau i'tikaf sebulan, mutatabi'in yang terus menerus i'tikafnya. Wa kharaja liqada hajat, dan ia keluar untuk menunaikan qada hajat, walau bila syiddat, ya walaupun tidak sangat qada hajatnya itu. Wa ghusli janabatin, dan ia atap kepada qada ini, dan ia mandi junub, au izalatin najasi, dan ia mandi junub dan menghilangkan najis. Wa in amkanahuma fil masjid, meskipun memungkinkan sebenarnya keduanya itu qada hajat dan mandi junub serta menghilangkan najis itu, maksudnya fil masjid, kan sebenarnya bisa di masjid. Li'annahu, karena bahwasanya ia aswanu itu lebih menjaga limuru'atihi, bagi marwah masjid itu, wali hormatil masjid, dan demi kehormatan masjid. Berarti dia ini ya, dia keluar dari masjid untuk mandi, untuk qada hajat. Berarti kalau begini ini, karena untuk melindungi masjid, kehormatan masjid ini. Coba kita baca dulu. Wa akala ini masih atap kepada ini qada. Wa akli ta'amin, dan orang yang keluar itu kharaja li akli ta'amin, berarti gini, dan yang mu'takif itu keluar untuk makan makanan, li'anna, karena bahwasanya ia orang yang i'tikaf itu yustahya, itu malu minhu, daripadanya makan fil masjid, di dalam masjid. Jadi dia kalau makan dia itu keluar untuk makan karena ia malu kalau makan di masjid, takut mengotori atau gimana. Benar, berarti semuanya ini bisa dikerjakan di luar, walaupun bisa dikerjakan di masjid. Tetapi kalau mau lebih aman kan cuman berniat saja kan. Jadi kalau kita mau pergi ke masjid ya niat, kalau kita keluar entah dengan azam kembali atau tidak, ya kalau kita masuk ke masjid lagi ya untuk hati-hati ya kita berniat, kan tidak susah berniat. Walahul wudhu ba'da qada'il hajati, dan boleh baginya mu'takif itu wudhu setelah buang hajat. Nah kan, tabaan karena mengikuti baginya buang hajat. Jadi kalau dia buang hajat ke WC itu tidak membatalkan i'tikafnya. Nah, kalau terus setelah dia qada hajat, buang hajat, ia berwudhu, nah itu tidak ada masalah, itu tidak perlu mentajdid niat. Akan tetapi kalau dia keluar semata-mata berwudu, maka itu membatalkan. Lalu khuruju lahu qasdan, tidak keluarnya baginya wudu itu qasdan sebagai tujuan. Wala li ghusli masnunin dan tidak juga semata-mata keluar untuk mandi sunnah. Jadi kalau dia mengikut kepada qada maka tidak mengapa, tidak perlu mentajdid niat. Jadi qada lalu diikuti dengan wudu ataupun diikuti dengan mandi sunnah maka tidak mengapa. Tidak perlu mentajdid niat i'tikaf. Akan tetapi kalau dia semata-mata keluar hanya untuk berwudu atau mandi sunnah maka perlu untuk mentajdidnya. Wala yadurru ba'du mawdi'iha, dan tidak mengapa tidak mengapa oleh jauhnya tempat yang disebutkan itu, apa yang disebutkan itu makan,
mandi lah gitu kan, yang disebutkan di atas dah. Illa an yakuna lidzalika, kecuali ada bahwasanya yang demikian itu maudhi'un aqrabu, itu tempat yang paling dekat minhu, daripadanya masjid. Jadi kalau ada tempat-tempat yang dekat lah gitu. Aw yafhushul ba'du, atau terlalu jauhnya, fayalduru, maka kalau terlalu jauh tempatnya, maka yalduru, maka membahayakan niat atau membatalkan niat. Malam yakunil aqrabu, selama tidak ada tempat yang dekat, ghairu laiqin bihi, kecuali yang tidak layak bagi dengannya mutakib itu. Wala yukallaful masyu, dan tidak dibebankan apa berjalan ala ghairi sajiati, atas selain yang dibiasakan ia berjalan. Dan tidak tidak dibebankan berjalan atas selain kebiasaannya. Gimana maksudnya nih ya? Kalau dia mandi, kan dia tidak mandi di masjid untuk menghormati masjid, berarti ada tempat yang dekat selain masjid. Nah, kalau dia jauh, maka dia mandi jauh-jauh, maka itu bisa membatalkan i'tikafnya. Tetapi kalau itu selama tidak ada yang dekat, yang layak gitu, dan tidak dibebankan berjalan ke tempat itu, mungkin ini kan. Kalau dia terlalu jauh mungkin, jadi itu bukan perjalanan biasa lah untuk dia untuk berjalan. Kalau kurang tepat tentunya ini mohon untuk dibenarkan di kolom komentar. Walahu, dan boleh baginya siapa mu'takib salat ala janazatin, salat atas jenazah, illam yantazir, selama ia tidak menunggu. Kan biasanya kalau salat jenazahnya itu kan biasa menunggu kita kan. Nah, kalau dia terlalu panjang menunggunya itu bisa membatalkan i'tikaf. Kalau dia langsung kan, ini mungkin dia itu sholat jenazah bukan di masjid tempat dia i'tikaf kayaknya. Ini berarti dia keluar dulu, mungkin di masjid lain atau di rumah lah. Wa yakhruju, dan keluarlah siapa si mu'takib jawazan, boleh secara jawaz fi i'tikafin mutatabi'in, pada i'tikaf yang terus menerus, lima istasnahu, bagi sesuatu yang ia kecualikan i'tikafnya. Nanti penjelasannya, min ghardin, daripada satu tujuan duniawiin, dari tujuan yang duniawi, kaliqa'i amirin, seperti bertemu presiden, bertemu amir, ia beriktikaf. Tetapi sebelum beriktikaf dia sudah mengecualikan bahwa saya akan keluar kalau saya mau bertemu dengan raja atau presiden, maka itu tidak membatalkan berarti iktikafnya karena sudah dikecualikan. Ukhrawin, atau ada urusan-urusan dunia, tujuan-tujuan dunia, atau tujuan-tujuan akhirat, kawuduin, seperti wudu. Nah, kan tadi wudu itu tidak bisa, harus tajdid. Tapi kalau sudah dikecualikan, maka tidak perlu tajdid. Wa ghuslu masnunin, dan mandi yang disunahkan. Ini juga sudah disebutkan di atas. Wa iyadati maridin, dan menjenguk orang sakit, wa ta'ziyati musabin, dan menghibur orang yang terkena musibah, wa ziyarati qadimin min safarin, dan menziarahi orang yang baru datang dari safarnya, ataupun dari haji, orang baru pulang haji misalnya kan, dia itu baru pulang dari safarnya ataupun umrah. Nah, maka itu boleh karena sudah dikecualikan. Ini yang disebutkan ini sebenarnya kan udah disebut di atas. Itu harus perlu tajdid niat. Tetapi itu tidak disebutkan tentang mengecualikan. Nah, kalau ini kan disebutkan mengecualikan. Maka kalau sudah ada pengecualiannya, maka boleh tidak memperbaharui niat. Wa yabtulu, dan batalah apa i'tikaf bijima'in, dengan sebab jima'. Wa inistasnahu, sekalipun ia mengecualikannya. Nah, yang bisa dikecualikan itu yang ini yang sudah disebutkan ini, seperti wudu, mandi, menjenguk orang sakit, wa ta'ziyah,
memberikan kebahagiaan lah gitu bagi orang yang kena musibah. Nah kalau jima ini tidak bisa, pasti membatalkan iktikaf sekalipun dia dikecualikan. Au kana fi tariqi qada'il hajati, ataupun sekalipun ada dia jima itu pada jalannya pada saat ia selesai atau pada perjalanan qada hajat. Nah, ini maksudnya kan kalau wudhu itu kalau semata-mata wudhu kan batal iktikafnya. Nah kalau dia ikut dengan qada hajat lalu wudhu, maka tidak apa-apa wudhunya. Nah kalau dia posisi seperti itu dengan jima, misalnya orang itu mau qada hajat dulu lalu ia berjima, maka itu tetap tidak bisa ditolerin, pasti batal lah gitu adanya iktikafnya. Wa inzalu maniyin, dan keluarnya mani bimubasharatin dengan sebab langsungnya terkena bisyawatin dengan syahwat, kaqublatin seperti mencium, berarti ini batal. Waya betulu biinzali, berarti ini bukan inzalu. Waya betulu biinzali, ini atap kepada jima di atas nih. Dan batal iktikaf itu dengan sebab inzali maniyin, keluarnya mani bimubasyaratin dengan langsung bersentuhan, bisyahwatin dengan syahwat, kaqublatin seperti mencium, walil mu'tak kaqublatin seperti mencium, walil mu'takifi dan bagi orang-orang yang beriktikaf al khuruju boleh ia keluar. Orang iktikaf itu minat tatawu'i daripada ibadah-ibadah yang sunnah, linahwi iyadati maridin, semisal tatawwu ini sunnah artinya nih, atau gimana mengartikannya. Dan boleh bagi orang-orang yang iktikaf itu apa bolehnya al-khuruju, yaitu keluar, minat tatawu'i daripada iktikaf yang sunnah, mungkin di sini linahwi iyadati maridin, semisal menjenguknya orang sakit. Nah, cuman satu ditaruh di sini. Dari ta'ziyahnya itu tidak disebutkan di sini. Ta'ziyatul lil musab gitu kan. Wa hal huwa, apakah dia menjenguk orang itu, huwa afdalu, dia apakah dia lebih utama, au tarku atau meninggalkannya menjenguk itu, au sawaun ataupun sama kedudukannya iktikaf, tetap iktikaf dan tetap iktikaf gitu. Apakah pahala iktikaf itu sama dengan menjenguk orang sakit? Nah, atau sawaun kan di sini. Nah, ulang. Wahal huwa, apakah dia menjenguk orang sakit itu afdalu, lebih utama, au tarku atau meninggalkannya menjenguk itu, au sawaun atau sama pahalanya tetap beriktikaf dan atau ia keluar gitu. Wujuhun itu ada beberapa pendapat. Wal aujahu dan yang paling aujah, yang kuat itu kama bahasal Bulqani, sebagaimana membahas oleh Imam Bulqani, annal khuruja, bahwasanya keluar, li'iyadati untuk menjenguk orang sakit, li'iyadati nahwi rahmin wajarin wa sadiqin, bahwasanya keluar untuk menjenguk semisal menjaga silaturahim ini bacanya annal, apa yang dibahas oleh Imam Bulqani, annal khuruja li'iyadati nahwi rahmin wajarin, benar ini, rahmin wajarin wasiddiqin yaitu bahasanya keluar ia mu'takif itu untuk menjenguk semisal untuk menjaga silaturahim dan menjaga atau untuk menjenguk tetangga, wasadiqin dan menjenguk teman, menyambung silaturahmi kepada tetangga dan teman. Afdal itu lebih utama. Jadi Imam Bulqani itu lebih utama menjenguk teman, menjenguk saudara gitu kan. Itu afdal lebih utama. Waqtara Ibnu Shalah, nah ini kebalikannya, dan memilihlah oleh Ibnu Shalah at-tarku, yaitu meninggalkan daripada menjenguk ini. Kenapa? Li'annahu sallallahu alaihi wasallam, karena bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu karena ya'takifu adalah beliau itu beriktikaf, walam
yakhruj lidzalik, dan beliau Nabi itu tidak keluar dari sebab yang demikian, maksudnya menjenguk itu. Muhimmatun, bermula ini satu perkara yang penting. Qala, berkata, ini siapa saya lupa juga, ini saya pengarangnya ini, kalau nggak salah namanya Yusuf bin Ibrahim Az-Zarbili kalau nggak salah ini. Mohon maaf kalau salah. Qala fil Anwar, ia berkata di dalam kitab Anwar, ya betul, batalah sawabul i'tikaf, batalah pahala orang yang beriktikaf. Dengan apa? Bisyatmin, dengan mencela, au ghibatin, atau dengan menggibah, au akli haramin, atau ia memakan makanan yang haram. Faslun fi sumi tatawwu. Nah, nanti kita lanjutkan ini sebagai pembahasan terakhir di dalam bab puasa di dalam kitab Fathul Mu'in. Seperti biasa, karena saya bukan orang yang ahli di dalam membaca ini, saya hanya baru belajar, dan kalau ada kesalahan semoga bisa diluruskan. Sekian, semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.